今天就让你尝尝无限列的奥义！老婆，收购10年苦心维持的一切，从地面带回了一批贝塔受体。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode keduanya. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode keduanya. Kita dibawa ke area pemusatan di mana para murid tengah beristirahat. Sedangkan di sisi lain, si Tianlai tengah berbicara dengan Jin Huo mengenai apakah ada stok film yang baru. Hanya saja si Tianlai menginginkan film yang banyak aksinya. Sayang sekali, Jin Huo ini tidak paham dengan maksudnya dan malah memberikan film tanpa percakapan. Mark sendiri menemani anak-anak lain untuk berbelanja di pasar, sedangkan Pokong tengah asik bermesraan dengan Kolopa. Kembali kepada Mark, meskipun sudah cukup lama tinggal di sini, dia tetap dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh para warga desa. Tempat ini benar-benar jauh berbeda dengan apa yang ada di mercusuar. Mark bahkan sempat bermain video game dengan Xiao Shan. Namun kemampuan yang Xiao Shan miliki sangatlah hebat, jadi Mark dengan mudah dikalahkan. Di saat Xiao Shan mengejek Mark, ibunya pun datang. Sebab alih-alih belajar, dia itu justru malah bermain-main. Xiao Hui terus memberikan siksaan kepada putranya, karena bagaimanapun Xiao Shan sudah seringkali melanggar janjinya. Kita pun dibawa kepada Sanda yang tengah bermain mahjong bersama rekannya. Ia yakin memiliki bakat yang hebat dalam permainan ini, namun keberuntungan tidaklah memihak dirinya. Dulu pun menyarankan dia untuk pulang saja. Namun Sanda tidaklah takut kepada istrinya karena sebagai kepala keluarga dialah yang memegang kendali. Karena terlalu asik bermain, Sanda sampai tidaklah sadar kalau Xiao Hui berada di belakangnya. Semua ini bisa diketahui karena informasi yang diberikan oleh Xiao Shan, karena dia itu tidak ingin pantatnya dipukuli oleh ibunya lagi. Meskipun tengah hamil besar, tidaklah membatasi pergerakan Xiao Hui. Dia terus melakukan penyerangan kepada Sanda. Berhubung Sanda sudah pergi, maka si Tianlai lah yang akan menggantikannya. Di sisi lain, Baikalop yang baru saja menyelesaikan senamnya mulai mendengar desahan dari putrinya. Yang tentu saja dia itu tengah bermain dengan Pokong. Baikalop langsung saja melakukan pengejaran kepadanya.老婆。Setelah semua itu, kita dibawa kembali kepada Mark yang tengah berada di sebuah restoran. Terlihat kalau beberapa orang masihlah belum siap menganggap Mark di sini, karena bagaimanapun wujud Mark yang adalah monster pelahap. Tidaklah heran mengapa begitu banyak orang yang tidaklah menyukainya. Hanya rekan-rekan dari Bulan Putih saja yang menerima Mark apa adanya. Ulan Maido pun mengajak Mark makan bersama mereka. Tapi Ulan Haiseng tidak ingin Mark berada di sisinya. Ulan Canggai yang adalah elang muda tengah menikmati makanannya sendiri. Kembali kepada Mark, di mana orang di sampingnya sangatlah takut kepadanya. Ia memilih pergi daripada harus bersama Mark. Bahkan Ah Yun terus menatap Mark karena tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Tapi Mark justru malah menjahilinya. Mama Yuan sendiri akan membuatkan masakan untuk Mark. Ulan Haiseng mengejek Mark karena seharusnya ia hanya butuh sinar matahari saja dan tidaklah butuh makanan manusia. Hal itu tidaklah dibenarkan oleh Mark karena bagaimanapun dia tetap butuh protein besar. Sesaat kemudian Bayuki pun datang di mana Mark teruslah menatapnya karena Bayuki itu mengingatkan ia akan sesuatu. Di sini Bayuki memberikan gaji Mark, tapi ini sudah dia potong sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun dia sudah membuat keributan yang begitu besar pada pagi ini.
Mark mengajak Baiyuki untuk melakukan penipuan saja daripada harus pergi ke zona Biostrom. Namun Bai tidak ingin menyerah dan akan terus bertaruh kepada Mark, karena dia yakin Mark kedepannya akan berhasil. Bai memintanya untuk bersabar, hanya saja Mark bingung harus menjawab apa jika ada yang bertanya dia itu manusia atau pelahap. Namun sampai sejauh ini Mark masihlah belum bisa membuka potensi tubuh manusianya. Mark penasaran bagaimana cara Baiyuki mengaktifkan potensinya. Bagi Bai, kondisi mereka ini serupa. Ia juga telah kehilangan anggota keluarganya dan hanya seorang diri saja. Jadi Bai yakin Mark pasti membutuhkan kondisi khusus untuk dapat membuka potensinya. Ini semua berasal dari pikirannya karena semua itu tergantung pada diri Mark sendiri. Bai mencoba menjelaskan kalau untuk menggunakan potensi mereka harus melepaskan emosi kuat agar dapat menghasilkan kemauan. Ini perlahan akan merubah kesadaran otak, memperlebar parameter makro di lingkungan sekitar mereka. Semua hal dapat mereka rasakan selama otak menghasilkan kapasitas kesadaran tingkat tertinggi. Tentu semua itu harus dipicu dulu oleh turbulensi esensi hidup. Mark harus menggali kemauan tersebut karena inilah bagian yang paling menantang. Bai memintanya untuk melakukan hal itu demi bisa menghargai kehidupan kedua yang telah diberikan kepadanya. Mark pun ingin memberikan sesuatu tentang kejadian sebelumnya. Tapi salah satu rekannya datang untuk memberitahu Bai kalau mereka telah menemukan kerusakan perisai pada mercusuar C3. Bai berpikir ini terjadi karena kelebihan beban, jadi mereka tidaklah perlu mematirkan apapun. Lebih baik mereka segera melakukan perbaikan saja. Tapi Baikhanov baru saja terluka. Ulan Sanhai meminta mereka untuk mengajak Mark saja, karena dialah orang yang paling cocok untuk menggantikan Baikhanov. 改变大脑的异人体是一个开放且复杂的巨系统，既不为自己，也不为别人。哥，我吃饱了。马达生物辐射变压器导致短路，受伤了。谁把设备弄？不能总挂我账上。 Kita dibawa ke susunan fotokopotalik dari zona cangkupan menara perisai. Sanda ingin meminta sesuatu kepada Bai, di mana ia ingin Bai memberikan lebih banyak uang kepada keluarganya. Pasalnya, Mark makan dalam jumlah yang sangat banyak. Terlebih lagi, anak mereka tidak akan lama lagi lahir. Namun nyatanya, Sanda ini menghabiskan uangnya di permainan mahjong menggunakan uang istrinya. Jadi karena itulah dia ingin menggantinya. Bai tahu akan masalah hal itu, jadi dia akan memberikan uang ini kepada Xiaohuan secara langsung. Alhasil, Sanda menjadi takut akan ketahuan oleh istrinya. Bai menanyakan nama anak kedua dari mereka. Namun sampai saat ini, Sanda masihlah belum menemukan nama yang tepat. Perjalanan pun terus mereka lakukan, dan meskipun saat ini mereka berada di wilayah luar, tapi tidak ada satupun tanda-tanda akan kehadiran dari binatang pelahap. Ternyata dulu ada begitu banyak prajurit dan keluarga yang berusaha untuk melindungi tanah ini dari kekuatan pelahap. Pertarungan tersebut menyebabkan begitu banyak kematian. Namun semua ini memang harus dilakukan karena suatu hari nanti tanah yang berada di luar sana juga akan menjadi seperti apa yang terjadi saat ini. Ulan Maido mulai merekam dirinya sendiri yang merupakan aktivitas hariannya. Sedangkan Bai meminta untuk mempercepat perjalanan. Pasalnya hari sudah mulai gelap. Perjalanan ini mereka lalui dengan keindahan alam di sana dan juga nyanyian indah dari Ulan Maido. Sino berpindah ke tempat di mana Charles masihlah mendapatkan pengobatan. Vanu, sang pembawa cahaya yang memberikan perawatan kepadanya. Dia juga memberitahu mengenai keberangkatan dari tim Suhuing. Selain itu, dirinya juga adalah tangan kanan dari sang penguasa kota. Charles sudah menduga hal tersebut. Mungkin tujuan penguasa kota adalah mendapatkan Mark. Dengan begitu, dia dapat mengamankan posisi saat ini. Kondisi Charles ini tidaklah baik-baik saja, karena demi dapat hidup sampai saat ini, dia harus menggunakan sebuah cairan yang langsung saja disuntikkan ke matanya. Hal itu sangatlah menyakitkan, dan hal ini terus dilakukan oleh Charles. Perlu kalian tahu kalau saat ini Charles adalah sang penguasa kota sementara. Tapi dia itu harus tetap berada di sini karena luka yang dia dapatkan di kejadian sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kalau dirinya akan sembuh. Sesaat kemudian Jiangnan datang untuk mengabarkan mengenai kebangkitan dari Kloto. Gelombang otaknya memang lemah, jadi mereka belum dapatkan informasi apapun.
Jiangnan tidak ada niatan untuk memberikan hormat kepada Charles, karena dia itu masih menganggap kalau penguasa kota adalah Tuan Morgan. Terlebih lagi, dialah yang tahu banyak tentang Koloto. Charles mengajarkan hal itu karena ayahnya tidaklah baik-baik saja. Sangatlah wajar mengapa Jiangnan kesal kepadanya. Karena akibat ulah Charles lah, Mark, Ranbing, hingga penguasa kota sebelumnya harus menjadi korban. Jika Charles terus berusaha menyembunyikan Morgan, maka dia bisa mencari orang lain untuk mengambil alih kendali navigasi dan juga Koloto. Jiangnan seketika saja terkejut ketika melihat mata kanan Charles yang sudah tidak tampak lagi. Charles mulai menjelaskan alasan dia tidak memperlihatkan Morgan ke hadapan publik, karena berdasarkan aturan, penguasa kota yang telah lengser harus turun ke bawah. Selain itu, otoritas 3 hukum besar akan runtuh seketika. Jika hal ini terjadi, maka bahaya besar akan menghantui mercusuar. Jika hal yang dipertahankan selama puluhan tahun hancur, maka lebih baik Morgan itu dihabisi secara langsung. Charles meminta Jiangnan untuk menunggu, pasalnya Carrie tengah mengembangkan obat baru untuk kesembuhan Morgan. Kita teruslah diperlihatkan dengan kondisi Charles yang benar-benar sangatlah buruk. Alasan dia bisa bertahan hidup sampai saat ini juga karena alat-alat yang menompangnya. Jika semua ini tidak ada, maka sudah sejak lama Charles meninggoy. Perlu diingat kalau kasus Crimson Lord di mercusuar tidaklah pernah disembuhkan. Jadi mereka tidaklah memiliki satupun obat. 10年苦心维持的一切，从地面带回了一批贝塔受体组。 Charles merasa Jiangnan akan kecewa, pasalnya penguasa cahaya dan bayangan tidak akan membawanya dalam waktu dekat ini. Jadi lebih baik dia fokus saja kepada tugasnya. Terlihat kalau Jiangnan tertarik dengan buku yang dimiliki oleh Charles. Dia pun menyarankan untuk menghentikan penelitian tentang Abyssal Awareness. Karena hal itu terlalu kejam dan mengerikan, pengobatan pun tidak ada penghasilannya. Namun Panu tidak terlalu mempedulikan apa yang dia katakan. Kembali kepada Mark dan yang lainnya, yang mana mereka telah sampai. Fan Yuan meminta mereka bersiap karena dia akan segera lepas landas. Perlahan namun pasti mereka pun mulai naik ke atas. Taisha menggunakan sebuah alat bernama penghilang besar ini untuk menggunakan potensinya. Ia juga menanyakan tentang perkembangan potensi Mark, yang tentu saja ia masihlah belum terbuka. Jadi Mark tidak ingin terlalu membicarakan hal itu. Menara perisai C3 yang mengalami kerusakan haruslah mereka perbaiki. Ulan Maido mencoba melakukan pengecekan dan tanpa dia sadari di sana terdapat sebuah mata yang mengawasi dirinya. Di puncak menara, 5 dari 9 cincin plasma ternyata telah terbakar hebat. Tidaklah heran mengapa perisai ini tidak bisa digunakan. Sandu meminta untuk melemparkan alatnya kepada dirinya, di mana kristal plasma telah diganti. Bailah yang bertugas untuk menyingkirkan semua vegetasi dari menara. Setelah semua itu selesai, Bai berencana untuk mengajak rekrutmen baru untuk berlatih di lapangan ini. Walaupun begitu, mereka haruslah tetap berhati-hati, karena meskipun berada di bawah pelindungan menara perisai, tentu saja akan ada pelahap yang kemari. Di sisi lain, Sutong malah ngeplok sambil menjelaskan mengenai virus-virus yang ada di sana dan bagaimana cara untuk mengatasi jamur mata yang bisa saja menyebabkan tumor. Dengan alat-alat yang Sutong miliki, dirinya dapat dengan mudah mengatasi jamur mata. Pembersihan rutin dilakukan demi bisa mencegah hal yang tidak diinginkan. Selain itu, tumor mata yang layu akan berubah menjadi warna hitam dan secara alami menutup matanya demi berhenti melepaskan spora. Tapi spora yang mati tetap saja berbahaya. Sutong langsung saja mengentuti Sushian karena tidak dapat diam. Alhasil dia pun seketika saja pingsan karena kentut itu langsung saja masuk ke dalam tubuhnya. ，Kembali ke sisi menara, Mark mulai memberitahu mengenai potongan ingatan yang muncul di pikirannya. Saat itu, ia layaknya berada di rahim ibunya, tapi lingkungan yang dia lihat membuatnya takut. Hingga dia pun dibawa pergi oleh seorang wanita. Hanya saja Bai menganggap hal itu sangatlah wajar, tapi tidak untuk Mark, karena wanita itu sangatlah mirip dengan Bai. Yang membedakan hanyalah rambut hitamnya yang terurai panjang. Ia bersama gadis itu melakukan petualangan bersama.
Namun entah mengapa Mark justru mengarahkan pistolnya kepadanya. Bai tidak terlalu membahas hal itu dan menganggap kalau semua ini terjadi karena epic lobus frontal milik Mark yang telah terganggu. Tidaklah heran mengapa Mark terasa seakan-akan memimpikan sesuatu yang tidaklah pernah terjadi. Tapi Mark 2 kali melihatnya di permukaan sebelumnya, jadi tidaklah mungkin ini kebetulan. Bagi Bai itu sangatlah mungkin karena semua orang di permukaan telah memperhatikan gerak-gerik dari mercusuar. Mark pun mulai berpikir kalau selain di desa terdapat manusia lain di permukaan. Bai menjelaskan kalau dunia ini lebih besar dari apa yang Mark bayangkan. Setidaknya terdapat 3 pemukiman besar selain desa Dragonborn. Desa lainnya memiliki cara unik demi menghindari pelacakan pelahap. Ada juga yang hidup seperti hewan karena hanya ingin hidup di dunia ini saja. Mereka tidaklah segan-segan melakukan hal kejam demi mengatasi dunia ini. Bai berharap Mark dapat menyesuaikan diri di desa. Ketika Mark pertama kali datang ke desa, kehidupannya di Mancesuar bagaikan hal yang jauh berbeda. Karena bagaimanapun pelakuan di desa sangatlah berbeda dengan Mancesuar. Meskipun dirinya adalah seorang komando, namun hati Mark tetap ada. Tidak terasa malam pun sudah tiba. Di sini Bai merasakan sesuatu yang datang. Ini adalah masalah. Jadi dia pun meminta semua rekannya untuk bersiap-siap. Kekuatan potensi pun mulai diaktifkan oleh yang lainnya. Sutong bersama 2 rekannya berada di bawah. Kini posisi mereka benar-benar tengah dalam bahaya. Pasalnya terdapat pelahap yang datang kemari, dan benar saja pelahap itu berada tepat di belakang mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.